Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran agama Islam pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang ketiga, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan tujuan pembelajarannya adalah ibu harap anak-anak mampu memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibu berharap anak-anak mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Anak-anak ibu juga bisa melaksanakan perintah Allah atas dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, anak-anak juga bisa mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pada bab yang pertama ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah. Yang harus kita ketahui pertama sekali yaitu arti iman itu apa. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Iman kepada Allah yaitu percaya, yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Tuhan kita. Dan adapun secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu mengamalkan dengan perbuatan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan itu? Berikut ibu jelaskan. Iman secara istilah membenarkan dengan hati. Engkau membenarkan bahwa Allah itu ada. Engkau membenarkan bahwa Allah itu Tuhan kita. Tapi tidak cukup sampai di situ saja, harus dibarengi dengan melafalkan ucapan. Bagaimana bentuk lafal ucapan kita itu? Yaitu dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, setelah engkau benarkan dengan hatimu, engkau barengi dengan ucapan atau lafal ucapan, dan kemudian dibuktikan dengan amalan atau perbuatan. Apa buktinya? Yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Contohnya yaitu kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, kemudian naik haji bagi orang yang sanggup. Berarti seseorang dikatakan beriman kepada Allah ketika dia sudah membenarkan dengan hatinya, kemudian diikuti dengan melafazkan ucapannya, dan dibuktikan dengan amalan perbuatan. Nah, dengan hal yang seperti itu berarti kita sudah dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran agama Islam pada hari ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Di video ibu yang sebelumnya kita telah membahas tentang makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibu harap anak-anak telah mengerti dan paham ya semuanya. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama, gelar, sebutan Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama yang baik dan agung dan mulia tersebut merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, pada materi tentang Asmaul Husna kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Artinya Allah maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui yang tampak dan yang gaib. Kita nih yang tampak diketahui oleh Allah, yang gaib juga. Yang gaib itu contohnya apa? Jin, malaikat, setan, iblis. Allah mengetahuinya. Allah juga mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Allah bahkan mengetahui apa yang akan terjadi di hari kemudian. Semua Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, jadi perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Alim ini adalah kita harus terus menuntut ilmu, mencari ilmu-ilmu Allah, belajar untuk merenungi segala ciptaan Allah, untuk mengetahui segala ciptaan Allah yang baik, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua adalah Al-Khabir, artinya maha waspada, maha mengetahui segala yang tersembunyi. Di antara miliaran makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini dengan berbagai ragamnya, Allah menciptakan itu semua secara teliti, waspada, sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan kadarnya. Allah menciptakan manusia ini sesempurna mungkin. Di mana letaknya mata, hidung, mulut, itu sudah sesuai. Bagaimana kalau seandainya letak mulut ini di belakang? Nah, kita akan susah untuk makan. Jadi sudah tepat dia, sudah sesuai sasaran. Itu artinya Allah maha waspada, Allah maha teliti. Allah menciptakan siang sesuai kadarnya, Allah menciptakan malam sesuai dengan kadarnya. Coba seandainya yang terjadi siang saja, orang yang bekerja di malam hari tidak akan bisa. Coba seandainya yang terjadi malam saja, kita tidak dapat melihat sinar matahari. Yang terjadi di bumi ini gelap saja. Jadi sesuai semua sama sasarannya. Itu artinya Allah maha teliti, maha waspada. Jadi perilaku yang dapat diwujudkan dalam memahami sifat Asmaul Husna Al-Khabir ini, hendaknya kita sebagai manusia juga harus cermat, harus teliti terhadap apa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Misalnya nih, kalau kita mau pergi ke sekolah, kita harus teliti dulu, kita harus cermati apa-apa saja yang harus kita bawa ke sekolah.
Sudahkah kita bawa pensil? Sudahkah kita bawa pulpen? Sudahkah kita bawa buku tulis, buku paket? Kan harus disiapkan belajar apa besok. Nah, agar nanti di sekolah kita bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita. Coba seandainya kita tidak teliti, kita tidak cermat, lupa bawa buku, lupa bawa pulpen. Nah, kita juga yang susah kan. Jadi orang yang cermat dan orang yang teliti itu kemungkinan besar dia akan lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Kemungkinan dia akan lebih berhasil ketimbang orang yang lalai. Jadi kita hanya membahas dua Asmaul Husna aja dulu, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Untuk As-Sami' dan Al-Basir kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Adapun tugas kita pada hari ini yaitu yang pertama, tuliskan makna Asmaul Husna itu apa. Kemudian yang kedua, apa itu arti Al-Alim dan apa buktinya bahwa Allah itu bersifat Al-Alim. Kemudian yang ketiga, apa itu arti Al-Khabir, apa buktinya Allah itu bersifat Al-Khabir. Kemudian yang keempat, tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meyakini Asmaul Husna, Al-Alim dan Al-Khabir. Seperti biasa, tulis foto saat sedang menulis, kemudian foto juga hasil tulisannya, kirim ke WA pribadi ibu. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran agama Islam pada hari ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang Asmaul Husna. Kalau di video ibu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua Al-Khabir. Maka pada hari ini kita akan membahas Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami'. Apa itu As-Sami'? As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengarannya Allah. Bahkan suara yang kecil, suara yang pelan, atau bahkan suara hati, semua Allah dengar. Contohnya suara apa nih yang kecil? Suara semut. Semut yang kecil sekali. Mungkin kita akan susah mendengar suaranya itu seperti apa, atau bahkan kita tidak pernah dengar suara semut itu seperti apa. Tapi Allah mudah mendengarnya karena Allah mempunyai sifat As-Sami'. Terus contohnya lagi, ketika kita membicarakan orang lain, mungkin orang lainnya tidak dengar, tapi yakinlah bahwa Allah mendengar segala apapun yang kita ucapkan. Maka dari itu berhati-hati ketika berbicara. Perilaku yang mendapat diwujudkan dalam meyakini sifat As-Sami' ini adalah hendaknya kita selalu mendengarkan perkataan yang baik. Kita selalu mendengarkan hal-hal yang baik yang berguna. Terus kita juga harus mengucapkan segala perkataan yang baik dan berguna, karena kita yakin segala apapun yang keluar ucapan kita itu selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu, baik itu yang lembut, kecil, halus, semua Allah lihat.
alam semesta ini semua Allah yang memantau, Allah yang melihat. Maka ketika kamu misalnya hendak melakukan sesuatu pekerjaan yang tercela, yang buruk, yang maksiat, misalnya nih kamu curi uang, walaupun tak ada orang yang melihat ketika kamu mencuri, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah itu selalu memantau. Maka berhati-hatilah dalam bersikap. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Asmaul Husna Al-Basir ini adalah hendaknya kita selalu melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan kita akan kebesaran Allah, agar kita dapat mengkaji diri, merubah diri, mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih terarah hidup kita ini. Terakhir, adapun hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Asmaul Husna ini adalah yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kemudian yang ketiga, sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah menjadi orang yang merugi. Nah, untuk tugas kita pada hari ini yaitu coba buka bukumu halaman 12. Di situ ada pilihan ganda nomor 1 sampai 10 sampai halaman 14. Itu kamu jawab, cukup jawabannya saja, misalnya A gitu jawabnya, iman. Kemudian tulis uraiannya juga, hanya jawabannya saja. Ya nak, mengerti? Ibu rasa sekian perjumpaan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.